Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali dengan Bung Ropan. Dan Anda pasti sudah tahu juga, ada satu pertandingan tunda di IPL yang dimainkan pada Selasa dini hari atau Senin waktu setempat, di mana Arsenal lagi-lagi menderita kekalahan. 2-1 di Goodison Park menghadapi Everton. Ini menjadi kekalahan ketiga dalam 4 pertandingan terakhir yang dilakoni oleh pasukan Mikel Arteta. Mereka hanya satu kali menang melawan Newcastle dengan 2-0, tapi sebelumnya mereka dihantam oleh Liverpool dengan 4 gol. Kemudian kemarin juga mereka kalah dari MU dengan 3-2 dan saat ini mereka kembali tumbang dengan 2-1. Sayang, mereka sempat unggul dengan 1-0 lewat Martin Odegaard, tapi mereka tidak mampu mempertahankan itu untuk merebut 3 poin di Goodison Park. Bahkan Everton melakukan pembalasan dengan 2 golnya dari Richarlison dan 1 gol di penghujung laga di babak kedua oleh Demarai Gray. Ya. Ini pertandingan yang sempat dilalui juga dengan 2 keputusan VAR yang menganulir gol dari Richarlison. Everton yang mestinya sudah unggul lebih dulu. Namun dengan kegigihan Everton, mereka harus menang untuk bisa sekaligus menyelamatkan posisi pelatih kepala Rafael Benitez yang berada di ujung tanduk. Karena dalam 7 pertandingan terakhir itu sulit untuk bisa menang. Terakhir itu mereka hanya bisa menang 2-0 di kandang lawan Norwich. Setelah pertandingan tersebut mereka tidak pernah lagi menang. Jadi ada 6 kekalahan mereka, termasuk melawan Liverpool dalam derby Merseyside, kalah dengan 1-4. Dan itu yang membuat posisi Rafa benar-benar berbahaya. Kalau kalah lawan Arsenal kembali, bukan tidak mungkin akan ada pemecatan. Nah, para fans pendukung Everton ini melakukan sebuah aksi protes ya, dengan manajemen yang dianggap tidak begitu bagus, apalagi dengan pengunduran diri dari direktur teknik mereka, Marcel Brands, direktur teknik dari Everton, sehingga ada walkout yang dilakukan para fans di Goodison Park pas di menit ke-27 ketika pertandingan masih 0-0 saat itu. Kenapa mereka memilih di menit ke-27? Ini tentunya banyak yang melihat bertanya-tanya, karena terakhir Everton itu juara mengangkat trofi di Piala FA itu pada tahun 94-95. Jadi 27 tahun yang lalu. Para fans ini menunggu menit ke-27 itu mereka untuk melakukan aksi. Jadi menarik sekali ya bahwa ada sejarah yang ada di sana. Karena Everton ini sudah tidak pernah mengangkat trofi lagi. Ya, sejak 44 tahun lalu mereka juara di IPL. Kemudian 27 silam mereka terakhir mengangkat trofi di Piala FA, sampai saat ini tidak kunjung datang lagi. Sehingga protes mereka diarahkan kepada manajemen. Termasuk dengan kondisi yang ada saat ini, di mana Everton lagi kurang begitu bagus ya, terjun bebas, sehingga Rafa menjadi incaran untuk mungkin saja dipecat. Untung saja Rafa bisa menyelamatkan, tapi hanya sementara. Kemenangan 3 poin ini menempatkan Everton ada di peringkat ke-12, 18 poin. Tapi mereka masih diincar oleh Southampton, Brentford, Leeds yang bisa mengambil setiap saat ketika Everton tumbang. Everton akan melakoni 2 pertandingan ke depan berbahaya untuk posisi Rafa juga. Crystal Palace mereka akan memainkan di Selhurst Park, 2 tandang mereka sebelum mereka ke Stamford Bridge menghadapi Chelsea. Ini 2 laga yang bisa saja membuat Rafa dipecat kalau sampai dua-duanya sampai kalah, dan ini berpotensi kuat ya. Karena Palace ingin menang, apalagi bermain dengan Chelsea. Chelsea juga tidak boleh kehilangan angka ya, karena mereka sedang bersaing bersama City dan Liverpool. Oke, saya kembali ke Arsenal. Bagaimana dengan Arteta? Hubungannya tidak begitu bagus dengan Aubameyang, dan itu terlihat ketika Aubameyang di bangku cadangan dan hanya dimainkan di babak kedua, menggantikan Lacazette ini beberapa menit terakhir sebelum pertandingan berlalu di sini ketika mereka harus menerima kekalahan. Auba juga masuk lapangan dengan kondisi raut muka yang tidak begitu bagus ya, karena dia melihat Eddie Nketiah dimainkan lebih awal oleh Arteta ya untuk menggantikan Martinelli ya saat itu. Mereka tidak memainkan pemain muda berbakat mereka yang dipanggil tim nasional, Emil Smith Rowe yang tidak ada juga di bench, kurang bugar nampaknya, sehingga hanya Bukayo Saka di depan dengan pemain muda lainnya Martin Odegaard yang membuat Everton bisa mencetak gol lebih awal. Sayang, mereka tidak mampu mempertahankan itu untuk bisa meraih 3 poin di Goodison Park.
ada sesuatu yang juga berbeda karena dalam starting 11 Arteta bisa memainkan kembali pemain senior mereka, kapten yaitu Granit Xhaka, bermain dengan Thomas Partey di tengah. Ini yang membuat El Neni itu duduk di bangku cadangan bersama dengan Sambi Lokonga yang tidak bisa main ya. Di belakang juga dia coba untuk bisa menempatkan seorang Kieran Tierney untuk mengisi posisi dari Nuno Tavares. Dan Tierney juga akhirnya ditarik keluar di babak kedua untuk memasukkan Nuno Tavares. Jadi itu perubahan-perubahan yang ada di starting 11 bagi Arteta. Namun yang saya mau bilang di sini bahwa Arteta harus menjaga konsistensi tim ini karena sudah 3 kali kalah dalam 4 pertandingan terakhir. Mereka memang akan menjamu Soton, akan kembali ke Emirates, dan satu pertandingan derby London yang krusial menghadapi West Ham. Tidak mudah, West Ham lagi bagus-bagusnya, memberikan kekalahan kedua terhadap Chelsea pada pekan ke-14. Jadi ini harus hati-hati bagi Arteta, kalau kalah juga akan membuat mereka goyah. Sudah 6 kekalahan. Karena dalam 2 musim terakhir kan Chelsea ini Arsenal ini berada di peringkat ke-8 ya. Bahkan musim lalu mereka 13 kali kalah. Ini yang membuat kalau dengan 6 kekalahan saat ini akan sulit untuk bisa bersaing lagi, karena di tahun depan mereka juga akan berhadapan dengan tim-tim yang pernah mengalahkan mereka, termasuk City ya, termasuk MU, Liverpool yang memukul mereka, Chelsea yang memukul mereka. Bukan tidak mungkin dengan 6 kekalahan sekarang akan bertambah bisa saja di atas 10 kekalahan, dan ini harus dijaga dengan baik kalau ingin bersaing paling tidak di Liga Eropa, karena untuk masuk di Liga Champions berat. 3 sudah di booking oleh City, Liverpool, dan Chelsea. Tinggal 1 ini yang rame. Karena Spurs juga lagi bagus-bagusnya dengan Conte. Hanya 2 poin di belakang West Ham. Tapi mereka hanya baru 14 kali main. Yang lain sudah 15 kali main dan berpotensi untuk bisa mengkudeta West Ham. Jadi untuk masuk di peringkat ke-4 ini masih rame. Seru. West Ham, Spurs, MU, dan masih memungkinkan Arsenal. Walaupun saya katakan ini sangat berat. Karena dengan sudah 6 kekalahan, hanya mungkin berpotensi masuk di Liga Eropa. Jadi itu pertandingan tunda yang bisa saya bicarakan di sini, dengan posisi Arsenal yang sudah turun di posisi ke-7 dan Everton sekarang ada di posisi 12. Namun segala sesuatu masih bisa berubah untuk ke depan. Oh ya, ada satu lagi berita bahwa FA sudah mengundi kemarin untuk babak ketiga Piala FA ini yang akan berlangsung. Dengan tim-tim papan atas itu saya pikir akan mudah untuk lolos ke babak keempat. City harus ke Swindon, City pasti menang. Liverpool, Shrewsbury Town ya, mereka bermain di Anfield, pasti menang. Chelsea, Chesterfield main di Stamford Bridge juga pasti menang. Ya. Kemudian West Ham ini agak ramai sedikit karena melibatkan 2 tim IPL yang ada di atas ya. West Ham akan bertarung di kandang mereka di Stadion Olimpiade London menghadapi Leeds. Sementara Spurs pasti menang. Mereka juga akan menjamu Morecambe. Jadi akan mulus buat mereka. MU akan terlibat dalam duel sengit menghadapi Aston Villa, sesama tim di IPL. Tetapi akan berlangsung di Old Trafford. Villa lagi bagus-bagusnya. Dan ini yang kita akan tunggu, siapa yang akan bisa lolos ke babak keempat. Ya, kemudian Arsenal harus tandang ke Nottingham Forest. Jadi itu tim-tim yang ada di papan atas yang bisa saya katakan di sini setelah hasil undian, dan saya yakin mereka akan bisa lolos, kecuali pertarungan yang seru akan terjadi di Old Trafford antara pasukan Ralf Rangnick MU menghadapi tim asuhan Stevie Gerrard Aston Villa. Ini yang rame dan kita akan nantikan bersama. Sampai di sini pembicaraan tentang satu pertandingan lanjutan di IPL antara Everton dan Arsenal yang berakhir 2-1 untuk Everton dan menyelamatkan posisi dari Rafa Benitez, setidaknya agak menarik nafas panjang sebelum dia akan melakoni 2 pertandingan ke depan yang sangat berat buat dirinya dan bisa terancam juga ya. Kemudian bagaimana Arteta yang harus tetap konsisten mengangkat kembali performa Arsenal yang lagi terpuruk dalam 4 pertandingan terakhir dengan 3 kekalahan serta hasil undian dia di Piala FA. Sampai di sini pembicaraan kita. Jangan lupa Anda untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao ragazzi.